Maka kembali kepada Muhammad ibnu Ja'far. Muhammad ibnu Ja'far, dia adalah seorang muhaddis yang mana kedudukannya sangat besar. Berkata Imam Az-Zahabi di kitabnya Al-Mizan, ahadul isbat al-mutkinin wala siyama fi syu'bah. Maka dia adalah seorang yang sangat kuat hafalannya, terutama hadis-hadis syu'bah. Maka diakui oleh para ulama bahwa hadis-hadis Imam Syu'bah semuanya kembali kepada Gundar. Dan Gundar juga adalah seorang rawi yang thiqah, dan periwayatannya dari Syu'bah tidak butuh dipertanyakan lagi, dan dia seorang yang mulazamah dengan Syu'bah 20 tahun. Maka di sini menjadi dalil bahwa jika kalian ingin sukses menuntut ilmu, maka duduklah dengan para ulama dalam waktu yang panjang. Maka di sini keutamaan dengan belajar sistem talaki. Adapun sistem kelas ataupun sistem di university, maka hanya bertemu dengan syekhnya yang merupakan syekh besarnya paling sepekan 2 kali, selesai. Dan setelah dia mengambil gelar paling puncak doktor, maka selesai dari university, silahkan pulang. Adapun belajar dengan sistem talaki seperti kita belajar dengan Syekh kami Mukbil terus menerus, maka itu acceleration yang cepat, percepatan ilmu yang cepat. Karena setiap hari dia belajar, dan dalam waktu yang panjang dia duduk dengan syekhnya, tidak ada libur, tidak ada naik kelas, libur 3 bulan seperti di university. Libur 3 bulan, naik kelas, maka balik lagi, belajar lagi. Maka banyak waktu yang tersita. Maka dulu Gundar terus-menerus belajar kepada Syu'bah, dan ini menjadi poin pendalilan. Barang siapa di antara kalian yang ingin sukses menuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu dengan alim ulama dalam waktu tawil, dalam waktu yang panjang, mulazamatul ilm. Duduk dengannya dengan waktu yang panjang. Sudah adzan? Silahkan al-muadzin yuadzin. Allahumma rabb hadhihi da'wat tammah wassalatil qaimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Bismillah. Maka Muhammad ibnu Ja'far Gundar meriwayatkan di sini an Syu'bah. Maka di sini gurunya dia Imam Syu'bah. Dan Syu'bah adalah
Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bustam, dia imam muhaddis di zamannya. Maka dia dilaqabi juga Amirul Mukminin fil Hadis oleh Sufyan, dan dia orang yang pertama kali memeriksa sanad rawi-rawi di Irak. Maka dia yang pertama kali mengatakan, jangan duduk dengan si fulan karena si fulan hafalannya rusak, sayyul hifdz. Jangan duduk dengan si fulan karena si fulan hafalannya demikian dan demikian. Jangan duduk dengan si fulan karena si fulan pendusta hadis, pemalsu hadis. Dia orang pertama yang menjelaskan kepada kaum muslimin tentang keadaan rawi di Irak. Dan sering kita ulang Syu'bah ibnul Hajjaj, maka kita cukupkan. Dan dia adalah kibar itba'ut tabi'in. Maka dia itba'ut tabi'in dari kurun yang ketiga, dari kurun al-mufaddalah. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Syu'bah, sebutkan di dalam matan, dari Wasil. Maka siapa Wasil di sini? Wasil huwa Ibnu Hayyan al-Asadi al-Kufi. Maka dia dari Kufah, dan Kufah dari Irak. Maka Wasil Ibnu Hayyan dia hidup di tabaqah yang ke-6, di atas dari Imam Syu'bah, yang mana Syu'bah adalah itba'ut tabi'in. Maka Wasil Ibnu Hayyan di tabaqah yang di atasnya yang ke-6, maka dia tabi'i shagir. Maka gurunya seorang tabi'i, gurunya Syu'bah. Dan kedudukan beliau adalah di atas derajat siqah. Telah disikohkan oleh Imam An-Nasai, Abu Daud, Yahya ibnu Ma'in, dan berkata Yahya ibnu Ma'in sabtun. Kalimat sabtun maknanya di atas hafalan dari siqah, maka hafalannya sangat kuat. Dan Abu Hatim seperti biasa, karena dia mutasyaddid, mengatakan saduq salihul hadis. Orang lain memujinya dia imam, maka dia menurunkan menjadi saduq. Maka kesimpulannya dia adalah seorang rawi yang siqah, yang menyebabkan hadisnya sahih lidatih. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Al-Ma'rur. Dan Al-Ma'rur seorang tabi'i, yang mana dia adalah Al-Ma'rur Ibnu Suwaid Al-Asadi. Sama-sama kabilahnya dengan Wasil Al-Asadi. Maka kalau begitu berarti dia Kufi, dari Kufah, dari Irak. Dan Al-Ma'rur Ibnu Suwaid dia di tabaqah ats-tsaniyah, tabaqah yang kedua, berarti tabi'i kabir. Maka kebanyakan guru-gurunya para sahabat, seperti di sini gurunya sahabat Abu Dar. Dan di tabaqah yang kedua berarti dia hidup di zaman dengan Sa'id ibnul Musayyib. Dan kedudukan beliau adalah rawi yang siqah, disikohkan oleh Abu Hatim dan Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari sahabat An Abi Dar. Siapa Abu Dar Al-Ghifari? Dia adalah Abu Dar Al-Ghifari. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan namanya, dan Abu Dar termasuk dari nama-nama sahabat yang masyhur dengan kunyah, seperti Abu Bakar, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Razin Al-Uqaili, Abu Sa'id Al-Khudri, dan seterusnya. Maka begitu pun Abu Dar, tidak begitu dikenal namanya dan masyhur dengan kunyah Abu Dar Al-Ghifari. Lalu siapa namanya? Namanya adalah Jundub ibnu Junadah. Maka dia termasuk dari as-sabiqinal awwalin, termasuk dari orang-orang yang masuk di awal Islam. Dan keutamaan beliau banyak. Maka agar kita bisa mengambil faidah hadis, kita cukupkan, kita masuk kepada matan. Maka sahabatnya di sini Abu Dar Al-Ghifari, siapa namanya? Jundub ibnu Junadah. Berkata Abu Dar dari Nabi Muhammad SAW, qala atani Jibrilu. Berkata Nabi, telah datang kepadaku Jibril. Fabasyaroni. Kalimat basyaroni maknanya memberikan kabar gembira untukku. Maka datang Jibril kepada Nabi memberikan wahyu bahwa dia memberikan kabar gembira kepadaku. Sebelum kita masuk kepada matan yang berikutnya, mana wajah pendalilan di dalam kitab Tauhid yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari? Inilah wajah pendalilannya.
bahwa Jibril, kata Nabi, datang kepadaku dan fabasyaroni, dia memberikan good news, kabar gembira. Maka di sini mana poin pendalilannya? Tidaklah kabar gembira yang datang dari Jibril kecuali dari siapa? Dari Allah. Maka Allah memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, turun ke bumi kepada Muhammad, berikan kabar gembira untuknya. Ini wajah pendalilan dari kitab Tauhid yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari di sini, bahwa Allah berbicara dengan Jibril untuk memberikan kabar gembira. Selesai wajah pendalilan, sekarang kita masuk mana kabar gembiranya. Apa itu kabar gembiranya? Ini dia. Annahu, bahwa sungguhnya, ini dia kabar gembiranya. Man mata la yusyriku billahi syai'a. Barang siapa yang dia itu meninggal dan tidak pernah melaksanakan kesyirikan, atau pernah melaksanakan kesyirikan yang namanya juga manusia, namun bertaubat, maka apa? Dakhalal jannah. Maksudnya, bagi mereka orang-orang yang mati dalam keadaan tauhid, tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah, atau pernah dulu dan bertaubat seperti sebagian para sahabat, melaksanakan peribadatan kepada patung, kemudian bertobat dan masuk kepada Islam. Sehingga maknanya di sini bukan mesti selama hidupnya tidak pernah menyembah berhala, atau tidak pernah terbawa kepada peribadatan Nyi Roro Kidul, atau yang paling mudah kepada Dewi Sri. Maka pengetahuan tauhid harus selalu diulang-ulang. Berapa dari kita merayakan hasil panen, membawa makanan ke ladang, kemudian makan bersama dan meyakini bahwa ini rasa syukur kepada Dewi Sri dan sebagainya. Dan itu sampai this time ada. Maka Allah yang memberikan rizki dipalingkan kepada Dewi Sri. Dan Allah memerintahkan sedekah dan menginfakkan dari harta-hartanya. Dia membuat makanan yang sengaja dibawa, dimakan sengaja di sawah, untuk bersyukur kepada Dewi Sri yang dipikirnya di sawah. Ngapain Dewi Sri di sawah ya? Nggak di kayangan. Al-muhim, itulah pemikiran yang picik. Maka di sini barang siapa yang meninggal dan dia dalam keadaan suci dari kesyirikan, maknanya bisa jadi dia tidak pernah melaksanakan kesyirikan, ataupun pernah dulu melaksanakan kesyirikan kemudian bertaubat, maka di sini kabar gembiranya adalah dia pasti masuk surga. Diperhatikan hadis ini, bahwa asal dari seorang yang mati dalam keadaan tauhid, tidak mensyirikkan Allah, masuk surga. Apakah secara mutlak? Jawabnya, masuk surga akhirnya. Apa itu maknanya akhirnya? Maksudnya, bisa jadi dia masuk kepada api neraka dulu, namun setelah itu dikeluarkan sesuai dari dosa-dosanya yang dulu dia perbuat, kemudian ujung-ujungnya masuk surga. Itu makna dari hadis ini. Berikan kabar gembira kepada kaum muslimin yang meninggal tanpa melaksanakan kesyirikan kepada Allah, ataupun melaksanakan kesyirikan dan bertobat kepada Allah, untuk masuk surga. Dan ini sesuai, atau kita sebutkan, qultu, berkata Nabi, wa in saraqa wa in zana. Ya Rasulullah, meskipun dia pelacur, meskipun dia pencuri. Dijawab oleh Jibril, wa in saraqa wa in zana. Meskipun dia pencuri dan meskipun dia orang-orang yang pelacur. Awas, perhatikan hadis yang agung ini. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang mati dalam keadaan tauhid dijamin masuk surga. Maknanya dijamin masuk surga, ujung-ujungnya di surga. Adapun dia setelah itu di hari akhirat dimasukkan ke api neraka dulu dikarenakan dosanya, itu bukan menjadi permasalahan di dalam hadis ini.